Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini, kami akan membacakan pengalaman salah seorang sobat Nyai yang bernama Ibu Elis. Jadi, Ibu Elis ini selama 8 bulan lebih, dia sering sekali mengalami gangguan-gangguan dari makhluk halus. Tidak hanya menampakkan diri saja, bahkan makhluk-makhluk halus ini sering sekali memasuki tubuh Ibu Elis. Dan semakin hari, kondisi kesehatan badan Ibu Elis semakin memburuk. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Tahun 1982, Bulis bersama keluarganya pindah rumah ke luar kota karena suaminya dipindah tugaskan saat itu. Suaminya menduduki sebuah jabatan penting di tempat kerja barunya. Rumah baru yang ditempati Bulis sangat besar, khas bangunan lama. Bulis dan keluarganya merasa senang tinggal di tempat itu. Kira-kira sekitar 3 bulan kemudian, kejadian-kejadian yang janggal mulai terjadi. Suatu hari ada seorang tamu yang datang ke rumah Bulis. Orang itu memberikan seekor ikan yang sangat besar. Wah, lumayan nih buat ntar makan malam, pikir Bulis. Sore harinya ketika suami Bulis pulang dari kantor, Bulis menunjukkan ikan pemberian tadi kepada suaminya. Tapi suaminya Bulis melarangnya memasak ikan tadi. Alasannya suami Bulis merasa curiga. Jangan-jangan orang tadi memiliki maksud lain terhadap keluarga Bulis. Tapi Bulis tidak mengindahkannya. Ia malah tetap memasak ikan itu dan memakannya sendirian. Suami dan anak-anaknya tidak ada yang berani memakan ikan itu. Nah, dari sinilah kejadian aneh mulai menimpa dirinya. Keesokan harinya, Bulis merasa tidak enak badan, kepalanya pusing, dan badannya terasa sangat lemas. Dan perasaannya tiba-tiba gak enak. Kalau kata orang Sunda mah asa jauh paninengan. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding tanpa alasan yang jelas. Malam harinya giliran suaminya yang kedatangan tamu yang membawa 2 ekor bekakak ayam. Dan entah mengapa Bulis merasa sangat lapar. Seketika itu juga dia membawa bekakak ayam itu ke dalam kamar dan melahapnya sendirian sampai habis. Dia merasa sangat heran karena biasanya dia tidak pernah makan banyak dan perutnya seolah tidak merasa kenyang walaupun sudah menghabiskan 2 ekor bekakak itu. Tak lama setelah tamu tadi pulang, Bulis tiba-tiba mendengar suara aneh. Ada suara ayam di belakang kamarnya. Ciak, ciak. Padahal waktu itu Bulis maupun tetangganya tidak ada yang memelihara ayam. Selang beberapa menit kemudian terdengar suara angin yang bergemuruh masuk ke dalam kamarnya. Lalu angin itu terasa mengelilingi tubuh Bulis. Sampai-sampai terasa hawa dingin menjalar dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Lalu angin itu tiba-tiba berhenti mengelilingi badannya dan angin itu masuk ke dalam lemari pakaian. Waktu itu Bulis merasa ketakutan dan merinding sangat hebat. Dia tidak bisa lagi mengendalikan lidahnya. Lalu tiba-tiba Bulis tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Saat itu juga suami dan anak-anaknya menghampiri Bulis. Tapi ketika dihampiri, Bulis malah memarahi suami dan anak-anaknya sambil melotot menyeramkan. Akhirnya setelah beberapa lama, Bulis kembali tersadar dan menceritakan apa yang dialaminya kepada suami dan anak-anaknya. Lalu keesokan harinya, suami Bulis memanggil orang pintar untuk mengobati Bulis. Setelah diobati, Bulis sembuh. Tapi besok malamnya, Bulis kerasukan lagi. Sebelum kerasukan pada waktu maghrib, Bulis masuk ke dalam kamar depan yang pada waktu itu kosong, tidak diisi oleh siapapun. Ketika masuk ke dalam kamar, dia melihat ada sosok wanita berambut panjang sedang berdiri membelakangi Bulis. Seketika itu juga Bulis tidak sadarkan diri. Lalu Bulis kerasukan lagi. Dia tertawa cekikikan sangat keras. Akhirnya suami Bulis memanggil tetangga dan teman-temannya dari tempat kerja
untuk menunggu Lis sambil membaca doa bersama-sama. Setelah itu Bu Lis kembali sadar dan dia merasa sangat ketakutan. Malam itu rumah Bu Lis ditunggu oleh banyak orang. Keesokan harinya ketika Ibu Lis masuk ke kamar mandi, dia merasa ada sesuatu yang menarik-narik kakinya. Ketika dia melihat ke belakang, dia berteriak ketakutan. Dia melihat dari dekat bak mandi ada dua sosok anak kecil sedang menarik-narik kaki Bu Lis. Lama-kelamaan makhluk itu memeluk kakinya. Sekuat tenaga Bu Lis melepaskan dua sosok makhluk itu dan berlari ke arah kamar. Tapi ketika masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Bu Lis menjerit dan kembali kerasukan. Setelah kejadian itu selama 40 hari lebih, suami Bu Lis selalu mengundang orang-orang untuk menunggu Bu Lis sambil berdoa bersama. Anehnya, ketika banyak orang yang berdoa, Ibu Lis tidak mengalami kejadian-kejadian aneh. Semakin lemah, semakin memburuk badan Bu Lis setiap hari. Dan kejadian ini terus berlangsung sampai 8 bulan. Sampai suami Bu Lis memanggil orang tua dan saudara Ibu Lis untuk menemani Ibu Lis. Di sana mereka pun ternyata ikut dihantui makhluk-makhluk tadi. Suatu hari adik Bu Lis tidur di lantai depan kamar Bu Lis. Tapi tak lama kemudian dia terbangun karena terasa perutnya seperti diinjak oleh kaki yang sangat besar dan sangat menyakitkan. Ayah Ibu Lis pun pada siang hari kupingnya ditiup, dan ketika dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya setelah 8 bulan lebih, datanglah salah seorang keponakan suami Bu Lis. Dia bermaksud untuk mengobati Bu Lis, dan setelah diobati terlihat ada kemajuan. Bu Lis tidak pernah kerasukan lagi. Lalu keponakan suami Bu Lis menyarankan agar Bu Lis pindah di rumah itu. Sekian untuk video kali ini. Bagi sobatnya yang ingin berbagi pengalaman mistis atau ingin bertanya masalah yang berhubungan dengan dunia mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.